Pemirsa, puncak ibadah haji wukuf di Arafah telah dilaksanakan seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia. Sesuai jadwal rangkaian ibadah haji pada 10 Zulhijjah hari ini bertepatan dengan seluruh umat muslim merayakan Idul Adha. Para jemaah haji telah bergeser dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina. Secara bertahap jemaah melaksanakan mabit atau bermalam di Muzdalifah, kemudian melaksanakan ritual lontar jumroh di Mina. Jemaah haji masih akan kembali ke Masjidil Haram Mekah untuk tawaf, ifadah, dan sejumlah rangkaian haji lainnya sampai paripurna. Kami sudah terhubung dengan anggota tim pengawas haji sekaligus anggota dari Komisi 8 DPR dari fraksi PKS, Abdul Fikri Fakih. Assalamualaikum Pak Fikri, terima kasih telah hadir di NTV Prime. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fikri, ini artinya seluruh jemaah sekarang sudah melaksanakan wukuf di Arafah ya, Pak? Ya, kemarin sudah wukuf di Arafah dan alhamdulillah memang dengan berbagai macam dinamika, akhirnya menurut informasi dari Dirjen PHU, Profesor Hikman Latif, 100% yang punya nusuk sudah nyampe ke Arafah. Dan kemarin kita maghrib mulai zawal, zuhur, asar di jamaah, kemudian ada khutbah Arafah dan mereka berdoa, zikir, baca Quran dan lain-lain, dan pada maghrib kita bergeser ke Muzdalifah dan dari Muzdalifah menuju ke Mina. Jadi sekarang sedang ada yang sudah bergeser ke Mina dan mulai sudah melempar jumroh. Itu kondisinya sekarang. Baik, apakah sudah ada juga yang melaksanakan tawaf ifadah? Pak Fikri? Halo? Ya, apakah juga sudah ada yang melaksanakan tawaf, Pak, saat ini? Ya kalau tawaf kan, tawaf ifadah ya, ada sebagian ya, seperti saya karena tim UAS ya, kan tidak bisa utuh, tetapi sebagian dan beberapa jamaah haji juga sudah ada yang langsung tawaf ifadah untuk melengkapi segera. Setelah itu kemudian kembali saya nanti akan juga bersamai mereka yang seperti itu kondisinya rata-rata, tapi jamaah haji khusus. Kalau jamaah haji reguler mungkin ada ya yang mereka sendiri tidak difasilitasi oleh panitia atau penyelenggara haji, baik, atau syarikat sekalipun, tetapi tidak terpantau. Jadi secara umum mereka belum melaksanakan tawaf ifadah. Belum ya. Pak Fikri, posisi Anda saat ini sendiri di mana, Pak? Saya sebetulnya tim itu ada di depan Masjidil Haram, ada di dua kalau nggak salah, dua hotel terbagi, ada pimpinan itu di Intercontinental, kalau saya di Mekah Hotel and Tower. Nah sekarang saya lagi nyambangi juga, kan ada yang di Zamzam Tower ini, saya di Zamzam Tower ada di rumah makan kayaknya Indonesia semuanya, karena sudah beberapa hari tidak mengenyam rasa Indonesia, sehingga ini kerinduannya terobati di Damba ini namanya. Baik, alhamdulillah. Baik, di antara begitu banyaknya peraturan-peraturan baru di ibadah haji 2025 ini, kemudian juga cuaca panas bahkan sempat sampai 47 derajat kalau saya tidak salah panasnya. Betul, apa ya. Dari serangkaian haji ini Pak Fikri yang sudah Anda lalui bersama para jemaah haji Indonesia di sana, apa yang paling berat? Wah ini banyak, kalau apa yang paling berat, banyak sekali yang berat ini tahun ini. Jadi dari mulai awal masuk ya, sudah dipisah-pisah antara suami istri karena beda syarikat, atau antara pembimbing dengan jamaahnya, atau para pendamping dengan lansia dan kaum disabilitas dan seterusnya, yang akhirnya bisa diselesaikan. Di pramanifest itu sudah direkonsiliasi istilah, tapi kemudian sampai di Mekah ambiar lagi, kemudian akhirnya direkonsiliasi lagi dengan kompromi dengan syarikat.
Akhirnya dengan pemahaman itu lantas mereka sudah berkumpul. Ini saya kira berat ya, suami dan istri dipisah ini kan sesuatu yang saya kira dari rumah itu kopernya saja ada milik suami, ada di istri, ada yang milik istrinya, ada di suaminya dan sebagainya. Ya setelah dipisah ini kan luar biasa. Ini pertama. Kemudian kedua, mereka deg-degan karena masuk ke Masjidil Haram atau ke tempat-tempat yang harus ditunaikan dalam ibadah haji ini. Pak Fikri. Busuk. Dan mereka sampai hari H-1 ke wukuf itu masih belum mendapatkan kartu busuk. Baik, apakah itu juga yang menjadi catatan Anda, Pak, terkait ibadah haji tahun ini? Ya, teman, kemudian karena saya bilang banyak sekali, dan yang paling berat adalah hari-hari ini, hari-hari perpindahan, mobilisasi jamaah dari hotel ke Arafah, juga ini luar biasa. Saya sudah banyak cerita bahwa Arafah kan tanggal 9 Dzulhijjah ya, hari Kamis. Itu mereka sudah siap-siap sejak Rabu pagi, tapi siang nggak diambil, sore nggak diambil, sampai malam, sampai nginep lagi. Nginepnya masih pakai ihram. Ada yang pagi-pagi diangkut, ada yang jam 12 malam baru diangkut, dan seterusnya itu. Ini saya kira sangat melelahkan. Kemudian ini puncaknya itu setelah di Arafah, itu ternyata karena proses rekonsiliasi itu mungkin ada sebab lain, tapi ada jamaah yang terpaksa dimasukkan ke tenda yang sudah penuh sesak. Kenapa? Karena ternyata mereka tidak menjumpai tendanya. Nah, ini masih belum ditelusuri kenapa sebabnya, tapi lepas dari itu semuanya kita berusaha supaya mereka yang penting sampai ke Arafah. Nah, setelah dari Arafah kan pindah ke Musdalifah. Dari Musdalifah ini yang mungkin baru atau paling update itu ada yang terpaksa dari Musdalifah sampai ke Mina, serombongan itu mereka jalan kaki. Yang nggak tahu, mungkin 6-7 kilometer. Wow. Sudah prosesnya seperti itu, sangat capek, panas luar biasa, tetapi mereka harus berjalan kaki. Sekali lagi, kalau bagi saya sebagai tim WAS, kita perlu apresiasi kepada mereka karena ini perjuangannya luar biasa. Haji yang sangat berat. Memang ini haji akbar ya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atau balasan yang luar biasa buat mereka. Amin. Yang besar buat mereka. Karena tantangannya atau problematikanya kali ini sangat berat. Sekali lagi tidak untuk menyalahkan siapa-siapa, karena memang ternyata haji ini bukan hanya urusan kita pribadi, kelompok, atau mungkin Indonesia saja, tapi juga pemerintah kerajaan Saudi Arabia juga butuh di sini diatur dengan baik, karena ya mungkin ada alasan haji ilegal yang banyak berkeliaran kemana-mana. Kemudian banyak sekali lah saya kira ada dam yang istilahnya pangdam, panglima dam, yang itu ternyata mungkin abal-abal, tidak sesuai dengan aturan dan seterusnya. Penerbitan itulah maka kemudian pemerintah Saudi menyerahkannya kepada swasta, dalam hal ini syarikat. Dan kita tidak beruntungnya dulu tahun 2024 itu 1 syarikat, sekarang ada 8 syarikat. Ternyata mereka hitam putih karena dibaginya menurut apa tidak tahu, tapi ada yang 1 syarikat dengan syarikat lain berbeda, padahal itu suami istri misalnya. Baik, tapi aturan-aturan itu untuk haji tahun depan belum tentu diberlakukan lagi ya Pak Fikri? Nah, ini yang kemudian nampaknya salah satu diskusi kita, kalau bisa ya revisi Undang-Undang 8 2019 harus digesa, tapi juga harus tahu kemauan Arab Saudi ini seperti apa. Karena saya mengkategorikan ada 3 isu besar yang harus disikapi. Yang pertama isu global, karena tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia, seluruh negara-negara diperlakukan sama, yaitu pemvisaan.
Kenapa? Karena mungkin Nusantara TV juga memberitakan tentang haji puroda yang sama sekali nggak bisa berangkat, atau haji reguler yang sudah berangkat sampai ke Madinah dideportasi balik pulang lagi karena ada catatan atau rekam jejak dari yang bersangkutan dulu pernah jadi tenaga kerja Indonesia atau apa dan sebagainya dan dapat sanksi. Nah begitu itu kan harusnya tidak sinkron antara Siskohat dengan IHAD yang ada di Arab Saudi. Kemudian yang kedua teknikal yang tadi kalau diceritakan banyak sekali dari transportasi, kemudian konsumsi sampai pemondokan dan sebagainya tadi. Kemudian yang terakhir adalah tadi isu aktual yaitu bahwa sepertinya kerajaan Arab Saudi mau digitalisasi sehingga akhirnya haji pun mungkin didigitalisasi dengan cara single system, yaitu namanya nusuk. Jadi semua daftarnya kapan, dari mana, siapa saja itu bisa daftar lewat aplikasi nusuk yang sekarang namanya Masar Nusuk itu. Baik, tentunya evaluasi dan catatan-catatan ini sudah ada di tim pengawas haji untuk perbaikan untuk haji tahun depan. Pak Abdul Fikri Fakih, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Sehat selalu, semoga lancar sampai akhir nanti. Lancar sampai kembali ke tanah air dan hajinya mabrur. Semuanya ya. Semua yang haji menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Allahumma amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Fikri sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.